Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, NIM 18310410006 dari PJKRB 2018. Di sini saya akan membawakan materi sosiologi penjas dan olahraga. Kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial. Sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuatu dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu. Atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan wanita, olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan, pergaulannya, prestasinya, dan hak serta kewajibannya, menurut Suekanto 1990. Dan merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi, menurut Susanto 1985. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini yang menyebabkan perbedaan dengan status bangsawan, Raden atau Roro, yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan archived status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau archived status. Archived status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengerjakan serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial
akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan tertentu. Yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan self-esteem, teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksanya untuk terus memobilisasi setiap tindakan mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial. Menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk. A. Contest mobility, mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. B. Sponsor mobility, mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka memberikan status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai dengan porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet, pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara. Dikelompokkannya gender, misalnya sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antara kelompok putra dengan putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih padanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah start. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi, meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitologi, Artemis dan Athena, Zeus, Hippolyta. Peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan, status, Susanto 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu 1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat. Peranannya dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain, dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat
berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya, olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat. Mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belakang. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella gear di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat. Partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas sosial, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga. Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan. Dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam kedudukan suatu status. David 1948 terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia, tanpa mengerti proses untuk memperoleh status terlebih, peranannya seperti apa. Dunia olahraga, wanita lebih memperoleh kesialan. Dari konsep ini kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang, tanpa mengerti siapa lawannya, dan proses untuk menjadi pecundang, karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain. Ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan menurut Cokle 1990. Dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan.
kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publitas bagi secara individu, tim, dan event. Kedudukan dan peranan atlet di masyarakat. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berperilaku. Individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal ini yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas, lagi menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibanding kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sesama antar pria dengan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diinginkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996. Saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita yang bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus merencanakan upaya mendulang medali pada olimpiade-olimpiade berikutnya. Hanya saja, kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Cockley 1990 mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. 1. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. 2. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. 3. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. 4. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. 5. Keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga, yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya. Secara khusus, di bidang olahraga dan umumnya, di kehidupan keseharian di dalam masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu semua,
bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi memanfaatkan bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Giri Wijoyo 2003 halaman 45. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.